Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiani dengan NIM A1J1181058. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang sistem sirkulasi. Adapun tujuan pembuatan video pada kali ini yaitu untuk memenuhi tugas praktikum ke-10 anatomi dan fisiologi manusia. Baik, pembuluh darah terdiri dari 3, yaitu vena, arteri, dan kapiler. Setiap pembuluh darah memiliki perbedaan struktur masing-masing. Pembuluh darah memiliki 3 lapisan utama, yaitu yang pertama tunika intima, kemudian yang kedua tunika media, yang ketiga tunika adventitia. Semakin besar pembuluhnya, semakin nyata adanya ketiga lapisan tersebut. Aliran darah yang dibawa oleh pembuluh darah dari jantung yang menuju ke seluruh tubuh mengandung darah beroksigen, sedangkan pembuluh darah yang mengangkut darah dari seluruh bagian tubuh menuju jantung membawa darah yang mengandung ke karbon dioksida. Selanjutnya, yang pertama yaitu pembuluh balik atau vena. Istilah vena digunakan untuk pembuluh darah yang aliran darahnya mengalir kembali menuju jantung. Vena berfungsi membawa darah menuju jantung. Ada 3 macam vena, yaitu vena cava superior yang berfungsi membawa darah yang mengandung banyak CO2 dari tubuh bagian atas. Sedangkan yang kedua, vena cava inferior yang berfungsi membawa darah yang mengandung banyak CO2 dari tubuh bagian bawah. Kemudian yang ketiga, serta vena pulmonalis yang berfungsi membawa darah yang mengandung banyak O2 dari paru-paru. Vena lebih mudah dilihat mata karena vena berada di lapisan atas dekat dengan permukaan kulit dan berwarna kebiruan. Pembuluh ini dimulai dari pembuluh darah kapiler, areola, dan kapiler. Kemudian yang kedua atau B, pembuluh nadi atau arteri. Istilah arteri biasa digunakan untuk pembuluh darah yang aliran darahnya mengalir meninggalkan jantung. Arteri berfungsi membawa darah dari jantung. Kemudian tunika intima atau tunika interna sebagai lapisan dalam yang terdiri dari selapis sel-sel endothelias. Di bawah lamina endothelialis terdapat jaringan ikat yang sangat tipis, tidak jelas dan disebut lamina atau subneothelias. Pada lamina subneuthelialis dijumpai serabut-serabut elastik dan tidak jelas kelihatan adanya sel-sel. Pada batas tunika intima dengan tunika media serabut-serabut elastik kelihatan lebih jelas, bergelombang dengan arah sirkuler disebut sebagai membran elastika internal. Oleh karena serabut-serabut elastik ini tebal dan merupakan membran. Kemudian yang kedua, tunika media. Nah, tunika media ini adalah lapisan serabut otot polos yang mempunyai arah sirkular dengan susunan serabut-serabut yang rapat, dan diantaranya terdapat serabut-serabut elastik. Kemudian lapisan ini jauh lebih tebal dibanding dengan tunika intima atau 2 kali tebal tunika intima. Selanjutnya, tunika adventitia yang menyelubungi tunika media. Dari sebelah luar adalah jaringan ikat fibroelastik yang lebih tipis dari tunika media. Lapisan ini bergabung dengan jaringan ikat epikardium sebagai batas tunika media dan tunika adventitia. Cukup jelas kelihatan lamina elastika eksterna, tetapi tidak setebal dan sejelas lamina elastik interna. Kemudian dinding arteri terdiri atas 3 lapisan, yaitu lapisan terdalam berupa sel-sel epitel yang disebut endotelium. Lapisan yang pertama, lapisan tengah. Lapisan tengah terdiri atas otot polos. Lapisan tengah ini berfungsi mengatur aliran darah dan tekanan darah. Kemudian yang kedua, sementara itu lapisan terluar berupa jaringan ikat yang kuat dan elastis. Kemudian, arteri dan arteriol memperoleh peredaran darah dari sebuah sistem pembuluh yang khusus yang dikenal sebagai vasa vasorum. Keduanya juga disarafi oleh serabut-serabut saraf yang ramping yang melingkari dinding pembuluh darah.
arteri bercabang-cabang hingga membentuk pembuluh yang diameternya lebih kecil. Pembuluh ini disebut arteriola. Arteriola bercabang-cabang lagi hingga membentuk saluran halus yang berhubungan dengan langsung dengan jaringan saluran halus ini disebut dengan kapiler. Selanjutnya yaitu kapiler. Pembuluh kapiler ini dibatasi oleh sel-sel endotel yang berinti gepeng, terletak memanjang sebuah dengan aliran darah berwarna biru dan menonjol ke dalam lumenan. Kapiler ini dikelilingi selubung tipis atas serat kolagen dan elastis tipis disertai sel vaskular atau perisit. Perisit ini terdapat sejumlah tempat sepanjang kapiler dan fanula paskapiler. Parasit ini berasal dari mensekin dengan cabang-cabang sitoplasma panjang yang mengelilingi sebagian sel-sel endotel. Nah, terdapat miosin, aktin, dan tropomiosin di dalam perisit yang berfungsi untuk kontraktilitas. Nah, kapiler ini terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama kapiler kontinu, yang kedua kapiler bertangkap, yang ketiga kapiler sinusoidal. Itulah materi yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.